Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Seorang ahli syair berkata dalam mensifatkan dunia dengan katanya, unzur ilal atlali kaifa taghayyarat min ba'di sakiniha wa kaifa tanakkarat sahabal bala'u adhyalahu birusumiha fatasaqatat jama'atu ahliha lisabilihim wa taghayyabat akhbaruhum wa tanakkarat lamma nazartu tafakkuran liyalihim hajjubuni abratan wa tahaddarat law kuntu a'qilu ma afaqtu minal buka hasbi hunaka wa muqlati ma absarat. Penyair membuat sebuah syair yang menerangkan tentang keadaan dunia ini. Cobalah engkau lihat pada reruntuhan rumah yang telah ditinggalkan oleh penghuninya. Betapa ia kelihatan gersang dan sudah tidak dipedulikan lagi. Nah, di tanah Arab sana banyak kampung-kampung yang dahulunya makmur, dibinasakan oleh Allah. Ada kaum Ad, ada kaum Samud. Nah, itu rumah-rumah mereka sampai sekarang masih ada di negara-negara seperti negara Yordania. Nah, di situ kalau dilihat banyak gedung-gedung yang dibuat dari batu yang dipahat dari gunung-gunung dibikin rumah. Namun sekarang tentu sudah tidak ada lagi penghuninya dan kelihatan gersang dan sudah tidak dipedulikan lagi. Artinya bahwa sesuatu yang ada di alam dunia ini, baik itu manusia, baik itu kampung, baik itu negeri, nah, pasti akan sampai kepada suatu masa kebinasaannya, sampai kepada satu masa kehancurannya. Sahabal bala adyalahu birusumiha fatasaqatat ahjaruha wa takassarat. Semua sudah binasa dan hanya tinggal puing-puing bekasan saja lagi. Batu batanya jatuh berselirak, berserakan artinya, dan berhamburan. Wa qamadat jama'atu ahliha lisabilihim wa taghayyabat akhbaruhum wa tanakkarat. Para penghuninya telah lama pergi untuk menemui balasan. Berita tentang mereka sudah lama tidak terdengar. Bahkan orang sudah tidak pedulikan lagi dengan cerita mereka itu.
ini rumah arwah si fulan, ini dahulu rumah arwah si fulan, ini dahulu adalah ampunnya arwah si fulan. Nah, orangnya sudah tidak ada lagi menemui balasannya di akhirat, di alam barzakh. Lamma nazartu tafakkuran lidiyarihim sahhat jubuni abratan wa tahaddarat. Bila kulihat dan kupikirkan keadaan ini, mesti air mataku mengalir membasahi pipiku. Lau kuntu aqilu ma afaqtu minal buka, hasbi hunaka wa muqlati ma absarat. Seandainya aku benar-benar memiliki akal yang sempurna, sudah tentu aku akan terus menangis. Cukuplah keadaan itu memberi nasihat kepadaku. Cukuplah keadaan itu memberi nasihat kepadaku. Dan cukuplah mataku mengambil i'tibar dari apa yang sedang dilihatnya. Nah, makanya kita disuruh untuk ziarah kubur, disuruh mengantar jenazah. Itu mempunyai dua makna. Makna yang pertama adalah makna sosial, makna kepedulian kita, perhatian kita, disuruh kita mengantar jenazah, disuruh kita ziarah kubur. Nah, di balik itu ada makna lain lagi yang tersembunyi, bahwa kita disuruh i'tibar, disuruh itu jadi nasihat untuk kita, disuruh itu dijadikan mau'izah. Sebenarnya nasihat yang paling ampuh, nasihat yang paling tajam bagi orang-orang yang berakal itu adalah nasihat di mana kita melihat orang yang berada dalam sakaratul maut sampai dia mati, sampai dimandikan, disembahyangkan, diantar ke kubur. Nah, itu sebenarnya adalah nasihat yang paling menyentuh, nasihat yang paling ampuh bagi orang-orang yang berakal. Makanya ada istilah bahwa celakalah orang yang tidak tersentuh dengan melihat kematian. Makanya sangat dicela tertawa di tengah-tengah orang yang sedang kematian. Ini ada kematian di rumah itu, untuk tawaan. Itu sangat dicela di dalam agama. Karena kematian itu adalah mestinya dijadikan nasihat. Nasihatnya apa? Oh, berarti kena aku kayak itu juga. Aku kena kayak itu juga. Anak ditinggalkan, ini atau laki ditinggalkan, rumah ditinggalkan, toko ditinggalkan, kebun ditinggalkan, menghadapi ke suatu negeri. Nah, negeri apa? Negeri di mana kita disuruh mempertanggungjawabkan apa yang kita alami di dunia. Kita diberi Tuhan anak, kita diminta tanggung jawab di mana kita mendidik anak. Kita diberi Tuhan pasangan, baik suami atau istri, nah kita diminta tanggung jawab sampai di mana kita menunaikan hak kewajiban kepada mereka. Kita diberi harta, kita tinggalkan hanya untuk tanggung jawab di mana dapat harta itu, dengan jalan apa memperolehnya, kemana menggunakannya. Nah, jadi sebenarnya kematian itu adalah suatu i'tibar, suatu nasihat bagi orang-orang yang menghadapi atau yang melihat kematian. Seandainya aku benar-benar memiliki akal yang sempurna, sudah tentu aku akan terus menangis. Cukuplah keadaan itu memberi nasihat kepadaku, dan cukuplah
nasabat lana dunya zakharika husniha makram lana wa khadiyatan ma fatarat wa hiya allati lam tahlu hatta lidaikin illa tadazzarat ta'muha wa tamarrarat khadda'atun bi jamaliha in aqbalat fajja'atun bi zawaliha in aqbalat wahabatun sallabatun lihidatiha tallabatun li kharabi ma ta'ammat. Sebenarnya dunia ini telah memerangkap kita dengan perhiasan, menjaga, mengikat. Ia memiliki kecakapan, kepandaian yang luar biasa dalam menipu dan memutarbalikkan kenyataan. Bila ia pernah memberikan sedikit dunia itu kepada kita, kemanisan, kenikmatan kepada penggemarnya, pasti selepas itu ia akan memerangkapnya dengan kepahitan. Khadda'atun bi jamaliha in aqbalat fajja'atun bi zawaliha in idbarat. Itulah dunia yang sangat pandai menipu dengan keindahannya. Apabila ia datang dengan kegembiraan, maka pasti kegembiraan itu akan dibayar dengan kesusahan. Dunia yang datang kepada kita itu sebenarnya adalah memerangkap kita, memperdaya kita. Dan keindahan dunia itu apabila datang kepada kita mesti ada dibayar dengan pembayaran yang mahal berupa kesusahan. Artinya kadada kenikmatan dunia ini yang bujur-bujur nikmat tuh kadada. Kenapa sebabnya? Karena dunia ini wahabatun sallabatun lihibatiha tallabatun li kharabi ma qad amarat. Dunia memang pandai memberi, namun ia pasti akan menarik semua pemberiannya itu. Dan bila ia membangunkan suatu tempat, maka sudah pasti pada suatu masa yang akan datang tempat itu akan dihancurkannya semula. Orang yang banyak mendapatkan dunia, kesusahannya, kesulitannya lebih daripada orang yang tidak banyak mendapatkan dunia. Orang misalnya di suatu kampung, nah di suatu kampung ini kada bisa apa-apa, rumah mengontrak, sepeda motor menyewa, semuaan kada bisa apa-apa. Ada bisa sedikit, bisa benda, bisa harta sedikit. Nah, diam di kampung situ, bisa rumah kadada, bisa harta benda kebun kadada, bisa toko kadada, semuaan seraba kadada. Lalu ujar orang, ikam hari ini mau kada mau harus pindah ke suatu tempat, dan kepindahan ikam itu mesti dengan tangan 10, kada boleh membawa napa-napa. Berangkat aja tulak ke kampung nang pacang dituju tuh, hatinya kada seberapa sedih. Kenapa?
di situ rumah kada beisi juga yang ditinggalkan nih, rumah kada beisi, kebun kada beisi, toko kada beisi, harta benda kada beisi. Maka dia berangkatlah meninggalkan kampung itu ke kampung yang akan datang dengan perasaan yang nyaman. Nah, ada orang yang di kampung ini diberi dunia, rumah banyak, kendaraan banyak, kebun banyak, toko banyak, harta banyak. Lalu sampai suatu saat orang ikam harus pindah dari kampung ini, tinggalkan semua harta kamu dan kamu berangkat tangan 10 ke negeri sana. Nah, kita banding mana sedihnya antara dua orang ini. Yang pertama tadi lawan yang kedua ini mana sakit hatinya. Nah, tentu susah yang kedua ini. Tentu yang kedua ini susah karena meninggalkan rumah banyak, kendaraan banyak, toko banyak, duit banyak, harta banyak. Sedangkan tempat yang dituju tempat mulai nol, tempat kita kada tahu apa di sana. Tentu ini sakit hati. Nah, beti lambung kada hendaknya. Pindah ke sini, pindah ke sana kada kawa. Tetap harus pindah. Maka itu orang-orang yang berduit banyak tuh, orang-orang yang mencintai dunia nih, yang mencintai dunia, yang banyak berisi harta. Ujar orang kamu harus pindah ke sana kayaknya, ini kada hakun. Nah, berubat ke sana, berubat ke sini, supaya jangan mati nih. Nah, berubat ke Jakarta, berubat ke luar negeri, ke mana-mana nya berubat supaya kada hendak mati itu bang. Cuma kada kawa harus pindah. Nah, tentu orang ini meninggalkan tempat ini penuh dengan kesedihan, penuh dengan duka cita. Nah, jadi dunia ini wahabatun salabah, memberi tapi pasti mengambil pemberiannya. Dunia ini wahabah, memberi tapi mengambil. Yang paling bagus itu inya memberi terima, tapi sebelum mengambil unjukakan. Nah, itu paling nyaman sudah. Begitu dunia ini datangan, kada boleh tulak-tulak, datangan ini terima aja. Cuma sebelum menyama ambil, sarahkan berdahulu. Nah, punika ambil aku bulik. Nah, itu paling nyaman sudah. Itu paling nyaman meninggalkan tempat ini. Yang susah tuh rahatan masih hendak menikmati. Rahatan masih hendak kendaraan ini diambil orang bakal kajutan, nah sakit bana hati itu. Nah, jadi itu ngarannya wahabah salabah, memberi tapi satu saat dia pasti akan mengambil pemberiannya itu. Nah, orang pintar mengelola dunia, orang pintar cerdik mengelola dunia, dia akan mengembalikan, akan menyerahkan dunia itu sebelum masanya berakhir. Itu paling nyaman sudah. Tanggal 1 nih gimana? Habis semuaan nih. Nah, sebelum tanggal 1 unjuk berdahulu, bulikakan berdahulu. Nah, jadi kada ditagihnya lagi. Nanti kalau tanggal 1 masih mengikuti, masih menyenangi, maka diambil orang kayaknya. Nah, itu sakit hati. Sakit hati. Nah, itulah contoh di dunia ini. Makanya kenapa orang-orang fakir, orang-orang miskin itu kalau matinya nyaman jar. Itu diterangkan dalam kitab-kitab, dalam hadis-hadis banyak. Kenapa orang fakir miskin itu mati nyaman inya kada sakit hati. Di dunia sudah susah. Seraba kada cukup, seraba kada ada, matinya kan seberapa. Kenapa orang sugih itu sakit bila mati? Inya banyak nang dipikirakannya, banyak nang ditinggalakannya, banyak nang dikhawatirkannya. Nganjakannya orang yang kaya-kaya itu sebelum inya mati, nah, sudah tua, nah, sudah mundur daripada mengurusi dunia. Nah, aku sudah umur 60 nah. Sudah tua pada 60 ini sudah. Kalau perlu di bawah 60 ini sudah parak, sudah diambil orang dunia nih. Nah, sudah mundur dari
dari permainan dunia. Tinggal lagi menyempurnakan ada one ampun si ano nyumbulikakan. Artinya harta ini sudah diwakapakan aja. Nah, harta ini sudah diberiakan aja. Oh, harta ini sudah diberiakan aja. Sehingga inya punya harta lagi hanya cukup bertahan sampai habis umurnya. Nah, orang ini nyaman matinya. Nyaman matinya. Kenapa? Karena sudah membulikakan dahulu pinjaman sebelum ditarik orang bakakarasan. Sebelum ditarik orang bakakarasan. Lagi anu mah ya berhimat cari dunia. Habis-habisan mau tapi sudah 50, sudah umur lebih 50 itu sadang, sudah bersih simpul ini beriakan, ini sagan itu, seorang kada ada lagi, kada mengurusi lagi itu. Cukup untuk makan, cukup untuk pakai, cukup untuk beribadah, cukup untuk menuntut ilmu. Nah, mati itu nyaman mana matinya. Nyaman matinya. Wa iza banat amran li sahibi sarwatin nasabat majaniqaha alaihi pada marat. Apabila dunia membangun sesuatu perkara bagi seseorang, maka pada masa yang sama sebenarnya ia telah memasangkan satu perangkap yang akan menghancurkannya pada suatu masa yang akan datang. Dunia pernah dicontohkan dengan seorang perempuan nang tuha perempuannya, tapi luar biasa aksinya. Tuha ajuz perempuan tuha, tapi baamas sampai kasiko, be-make up, begincu, berjalak mata. Ini ditakuni oleh seseorang, wahai dunia, itam berapa ekong bisi laki, banyak lakiku di dunia, kada kayak tuan lagi lakiku. Lalu jangan bertakun, jadi sekian ikam banyak berisi laki itu, inya kah menceraikan ikam kah menceraikan laki? Ujar dunia 99% aku nang menceraikannya. Hanya sedikit saja mereka yang bisa menceraikan aku. Nah, itu artinya ya tadi sedikit sekali manusia itu nang mau mundur daripada kehidupan dunia. Kita ada melihat orang lah nang umur 60 sudah masih sibuk dengan urusan dunia, banyak loh. Pada umur sudah 60 itu bau tanah sudah awak. Kada baik lagi. Kayak Pak Sugihnya bila umur 60-70 kan ada bungas lagi, tapi tetapnya sibuk mencari dunia, ada peluang-peluang dunia diambilnya. Pada ini sudah masa yang mendekati akhir hidup. Nah, ini matinya sakit luar biasa karena ditariknya bakakarasan dunia itu. Jarang ada orang yang mau melepaskan dunia. Oh, aku ini sudah 60, aku istirahat ya sudah. Aku nuntut ilmu, makan mah bisa kan nang ada aja lagi sudah. Jarang ada orang nang kayak itu. Nah, ini nang jarangnya maksudnya nang menceraikan dunia, nang menalak dunia itu jarang. Jadi jarsi dunia nang perempuan tua tadi 99% aku nang menceraikan lakiku itu, hanya sedikit sekali nang inya menceraikan aku. Wahiyallati lam tahluqat lidaikin illa taghayyara ta'muha wa tamarrarat. Bila ia pernah memberikan sedikit kemanisan kepada penggemarnya, pasti selepas itu ia akan memerangkapnya dengan kepahitan. Khadda'atun bijamaliha in aqbalat, fajja'atun bizawaliha in adbarat. Itulah dunia yang sangat pandai menipu dengan keindahannya. Apabila ia datang dengan kegembiraan, maka pasti kegembiraan itu akan dibayar dengan kesusahan.
wahabatun sallabatun lihibatiha tallabatun li kharabin maka amarat. Dunia memang pandai memberi, namun ia pasti akan menarik semula pemberian itu, dan bila ia membangunkan sesuatu tempat maka sudah pasti pada suatu masa yang akan datang tempat itu akan dihancurkannya semula. Wa idza banat amran li sahibi sarwatin nasabat majanikaha alaihi fadammarat. Apabila dunia membangunkan suatu perkara bagi seseorang, maka pada masa yang sama sebenarnya ia telah memasangkan satu perangkap yang akan menghancurkannya pada suatu masa yang akan datang. Dan berkata pula seorang penyair syair, wa may yahmadid dunya li 'aishin yasurruhu fasawfa la'amri an qalilin yalumuha. Siapa yang memuji dunia karena ia telah mendapat sedikit kegembiraan, maka pasti ia akan mencelaknya pada suatu masa yang akan datang karena satu kesedihan. Iza adbarat kanat 'alal mar'i hasratan wa iza aqbalat kanat katsiran humumuha. Ketika dunia itu berpaling meninggalkan, maka ketika itulah ia akan bersedih dan menyesal. Dan apabila dunia itu datang, maka ia akan membawa keadaan sengsara dan duka cita. Nah, jadi apabila engkau telah mengetahui apa yang telah aku sebutkan tadi, maka sudah menjadi satu kepastian atas setiap insan ini agar ia menjalani jalan orang yang sempurna akalnya dan memandang dunia ini dengan pandangan yang penuh berhati-hati. Ambillah dunia selama dunia itu kadang mengganggu. Kadang mengganggu apa? Pertama, kadang mengganggu ibadah kita. Yang kedua, kadang mengganggu menuntut ilmu kita. Yang ketiga, kadang mengganggu silaturahmi kita. Yang ketiga, kadang mengganggu hubungan antar muslimin di antara kita. Nah, itu Tuhan kadang melarang kita mengambil dunia. Bahkan ada ayat sedikit yang maksudnya agar kita jangan melupakan dunia. Wala tansa nasibak minad dunia. Dunia kita ambil karena itu memang pemberian Allah, tapi catatan-catatannya banyak. Silahkan sekaya-kayanya, sesugih-sugihnya, karena sugih kada kawa ditulak. Kalau orang ditakdirkan Tuhan sugih, kayak apa hanya mesti sugih. Kalau menolak sugih kada kawa ditulak. Cuma catatannya dijaga. Silahkan punya harta banyak, cuma satu, nah ibadah lawan Tuhan jangan diganggu oleh harta itu. Yang kedua, menuntut ilmu jangan diganggu oleh harta itu. Yang ketiga, silaturahmi jangan diganggu. Ini banyak orang bakalahi badang sanak karena harta, nata ganggu ngarannya. Gara-gara berebut warisan kada betaguran lagi kamanakan dua marina. Gara-gara berebut warisan kada betaguran lagi badang sanak. Nah ini yang salah. Padahal Tuhan kada melarang harta itu, cuma caranya itu jangan sampai gara-gara bakungsi pecah akhirnya lawan kawan kada bertaguran lagi. Nah itu nang kada boleh. Dunia itu dikorbankan untuk itu. Korbankan dunia untuk beribadah, untuk menuntut ilmu, untuk silaturahmi, untuk membaguskan keadaan kaum muslimin. Jangan itu yang dikorbankan untuk dunia. Nah itu yang akan disesali kaina. Banyak orang dahulunya bakungsi berdagang rapat rukun, nah gara-gara selisih hitungan jadi kada bertaguran lagi, jadi kada berawaan lagi. Nah ini yang celaka. Banyak nang kawan dulunya bagus akrab, karena urusan dunia jadi itu masalah. Ayo berisi harta, kalau bapak sebenarnya banyaknya berisi harta, kalau kamu ditolak mendatang harta itu, cuma dijaga jangan sampai nang tadi. Jadi menjalani jalan orang yang sempurna akalnya dan memandang dunia ini dengan pandangan yang penuh berhati-hati.
Kita memohon akan Allah yang maha lembut dan maha kasih sayang supaya mengaruniakan kepada kita akan jalan yang lurus dan menunjukkan kepada kita jalan yang paling baik. Nah, itulah kita minta kepada Allah. Minta supaya hidup miskin, kada kawa juga minta miskin. Minta supaya kaya, kada kawa juga. Kalau sudah dikayakan oleh Tuhan, orang pasti jadi kaya. Nah, kada kawa. Cuma tadi dijaga, sugih jangan sampai mengorbankan ibadah, mengorbankan menuntut ilmu, mengorbankan keluarga, mengorbankan hubungan antar muslimin dan muslimah. Itu yang dijaga, jangan sampai gara-gara harta itu jadi berantakan. Gara-gara urusan harta sembahyang kada kakaruan, sembahyang zuhur tak asar, asar tak maghrib, nah isya tak jam berapa. Nah itu nang kada boleh. Gara-gara urusan harta kada lagi menuntut ilmu karena kesibukan. Nah ini nang masuk perangkap dunia itu, masuk perangkap dunia itu. Maka sekarang ini ujar pengarang nih, saya mulai menghimpunkan sebuah kitab yang akan menerangkan jalan yang lurus seperti yang telah kita sebutkan tadi, yaitulah jalan yang dapat membawa kita kepada akhlak yang mulia. Maka insya Allah dalam kitab ini akan saya sebutkan beberapa huraian rahasia yang indah-indah dan hakikat-hakikat ilmu. Perkara-perkara ini akan saya sebutkan dalam bahasa yang mudah dipaham supaya jangan membosankan orang yang menelaahnya dan supaya lebih berkesan di dalam hati. Dan aku tidak menyusun dalam bentuk bab-bab yang tersusun rapi, tetapi aku menyebutkan dalam cara yang bersahaja, bukan dihiaskan dengan bahasa yang berlebihan. Mungkin kalau disusun dalam bab-bab tertentu, ia akan membosankan pembaca. Dalam kitab ini insyaallah akan saya sebutkan petikan-petikan daripada ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga perkataan ulama as-salaf yang laksana lampu yang bercahaya, dan juga saya sebutkan beberapa petikan yang terpilih dari hikayat orang-orang yang saleh, kisah-kisah manakib orang saleh, dan syair-syair yang banyak mengandung makna kezuhudan. Ketika menyebutkan hadis pula akan saya sebutkan martabat hadis-hadis tersebut, sama ada ya sahih atau hasan, dan begitu pula hal-hal perawinya, orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Dan juga disebutkan huraian kalimat-kalimat yang sulit atau muskil maknanya, serta disebutkan pula babit baris kalimat bagi kalimat-kalimat yang dibimbangi akan tersalah atau ditakuti akan membawa arti yang bukan dimaksudkan. Kemudian saya menyebutkan juga sanad, yaitu rantai perawi hadis, karena dengan itu akan lebih berkesan di dalam hati orang yang menelaahnya. Dan terkadang saya tidak menyebutkan sanad tersebut sebab takut terlalu panjang sehingga membosankan. Karena kitab ini sebenarnya ditulis untuk mereka yang banyak memenuhkan masanya dengan amal ibadah, di mana mereka tidaklah perlu untuk mendalami hal ihwal sanad tersebut. Bahkan mereka merasa berat dengan sebutan sanad tersebut karena ia dapat memayahkan dan membosankan. Dan kebanyakan sanad-sanad yang saya sebutkan itu alhamdulillah adalah daripada sanad-sanad yang masyhur, yang telah dikenali dalam kitab-kitab yang mu'tabar, yang banyak dibaca dan dimutalaah oleh orang ramai. Dan apabila ada di dalam hadis atau cerita-cerita yang saya sebutkan itu lafaz yang susah atau nama seseorang, maka hal ini saya terangkan sejelas-jelasnya. Jadi apa-apa yang perlu disyarahkan maka saya syarahkan dengan sempurna, dan apa-apa yang ada kemungkinan orang tersalah paham maka saya huraikan akan maknanya. Di dalam kitab ini sekaligus disebutkan bermacam-macam ilmu syariat, yaitulah masalah berkenaan dengan ilmu hadis,
ilmu fikih dan ilmu akhlak. Dan juga disebutkan beberapa masalah fikhiyah yang menjadi kesamaran bagi orang ramai. Begitu pula disebutkan masalah-masalah ilmu tauhid dan beberapa kaidah yang indah-indah dan masalah yang ganjil-ganjil yang sangat banyak, yang sangat baik disebutkan dan baik pula didadahkan di dalam majlis orang ramai. Serta disebutkan pula ilmu yang berkenaan dengan hal ihwal hati, penyakit hati dan obatnya. Dan terkadang ada masalah-masalah yang hanya saya sebutkan ringkasannya saja, atau saya tunjukkan tempat huraian yang lebih lanjut yang ada dalam kitab yang telah dikarang oleh para ulama. Dan terkadang saya tunjukkan supaya marju, supaya dirujuk pada sebuah kitab yang telah saya karang, bukan dengan tujuan memperagakan diri atau bangga dengan banyaknya kitab yang telah dikarang, tetapi semata-mata untuk memberi tunjuk ajar kepada kebaikan dan membukakan jalan kepadanya, karena memudahkan bagi orang yang berminat mendalaminya. Sengaja hal ini saya sebutkan karena saya melihat ada sebagian orang yang menganggap aib perbuatan seperti ini, yang mana anggapan itu timbul daripada kejahilan, buruk sangka, hasad, taksir, dan keras kepala. Maka saya merasakan perlu untuk menerangkan hal ini kepada para pembaca sekalian, supaya suci batin mereka daripada prasangka yang jahat dan sifat suka mencela kepada orang lain. Aku memohon akan Allah yang maha mulia, semoga Ia senantiasa memberi taufik kepadaku untuk membaikkan niat dan menolongku untuk melaksanakan segala ketaatan dan memudahkannya. Dan semoga Ia senantiasa memberi hidayah yang berterus sehingga sampai ke akhir hayat. Dan aku memohon akan seperti yang demikian itu bagi hamba-hamba yang mencintai Allah dan mencintaiku karena Allah Ta'ala, dan bagi sekalian muslimin dan muslimat. Dan aku juga memohon semoga Allah Ta'ala menghimpunkan antara kami dan mereka sekalian di dalam surga di tempat yang tinggi. Dan semoga kita semua mendapat ridha Allah Ta'ala dan mendapat segala macam kebaikan. Hanya dengan Allah aku berpegang teguh, dan hanya dengannya aku meminta tolong, dan ke atasnya aku bertawakal. Dan tiada ada daya dan upaya kecuali hanya dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi yang maha agung. Allah saja yang dapat menunjuki kita. Allah itulah sebaik tempat kita berserah diri. Ya Allah, aku memohon akan Engkau dengan segala wasilah, cara, dan meminta syafaat kepadamu dengan segala apa yang dapat memberi syafaat, agar Engkau memberi manfaat akan daku dan juga semua kekasihku dan sekalian muslimin dengan berkat kitab ini akan sebagai manfaat yang menyeluruh dan bersangatan. Wahai Tuhan yang tidak melemahkan akan dia oleh sesuatu, dan tidak ada sesuatu yang menjadi kepayahan atasnya. Dan sekarang ini sampailah masanya untuk aku mulai menyebutkan kandungan kitab ini. Bab pertama pada menyatakan ikhlas dan menghadirkan niat pada sekalian amalan yang zahir dan batin. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an maghfura wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Ilmana ilman nafi'a wa amalana amalan maqbula wa rizqana rizqan wasi'an halalan tayyiba. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna ya Allah min ibadika as-salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.